Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Wakil Kepala SMP Negeri 5 Sumbu Minasa, Ibu Sri Endang Rahmawati Saji, SPD MPD, dan yang kami hormati seluruh Bapak atau Ibu guru dan staf tata usaha SMP Negeri 5 Sumbu Minasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti kegiatan Kombel Mitra Anual dengan topik Best Praktis Rencana Tindak Lanjut PJOK. Tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurahkan dalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ikuti dan pegang erat-erat hingga akhir hayat kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada suatu arah yang melintang. Amin. Acara pertama sambutan oleh Wakil Kepala SMP Negeri 5 Sumbu Minasa, Ibu Sri Endang Rahmawati Saji, SPD MPD, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta staf tata usaha SMP Negeri 5 Sumbu Minasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena hanya dengan izinnya lah kita kembali berkumpul di tempat ini dalam kegiatan rencana tindak lanjut untuk best praktis yang diadakan oleh guru PJOK dalam rangka kegiatan diseminasi tatap muka pendidikan program pengembangan kompetensi guru PJOK gelombang pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 19 Oktober 2024. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang begitu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan insyaallah keluarga beliau, sahabat beliau dan kita semua akan menjadi pengikut beliau di yaumil akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Adapun kegiatan ini merupakan kegiatan rencana tindak lanjut dari kegiatan program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK yang mengundang kami untuk menghadiri kegiatan RTL ini. Semoga ke depan SMP Negeri 5 Sumbu Minasa dapat berjaya atas motivasi yang telah Bapak tampilkan ini. Dan selamat kembali saya ucapkan kepada Pak Hamzah. Mudah-mudahan insya Allah ada guru-guru lain lagi yang mengikuti jejak Bapak. Mungkin ini hal yang bisa saya sampaikan, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kedua, penyampaian dan penyajian materi oleh Pak Hamzah SPD GR selaku pemateri, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk tampil memberikan paparan materi rencana tindak lanjut RTL. Di sini saya akan memberikan sedikit arahan, sedikit paparan bahwa untuk tahun ke depannya di semester lain, tahun ke depannya untuk semester genap akan seperti ini juga, selalu akan menjadi
kegiatan rutin artinya di SMP Negeri 5 Minahasa. Dan hari ini saya akan memperlihatkan materi tentang rencana efek tahunan, yaitu lomba permainan tradisional Bakiak. Jadi nanti ini siswa akan diarahkan untuk lebih memahami apa itu permainan tradisional. Karena selama ini guru PJOK selalu memberikan materi-materi tentang olahraga yang berdimensi tentang nuansa olahraga modern. Dan hari ini saya memberikan paparan sedikit tentang bagaimana kita bisa melestarikan budaya kita sebagai negara yang memiliki aneka ragam suku. Dan latar belakangnya saya memberikan informasi bahwa sekolah kita sebagai akan pertahanan pertama untuk dikembangkan program ini, itu program atau kegiatan ini akan diselenggarakan di SMP Negeri 5 Minahasa Kabupaten Goa. Sebagai sekolah yang secara umum terdapat begitu banyak keberagaman dan kondisi sosial yang dinamis sehingga perlu diakomodasi sebagai salah satu sekolah yang memiliki siswa yang beragam suku budaya agama. Menurut kegiatan efek ini, lomba permainan tradisional Bakiak yang bertujuan untuk membangun kebersamaan dan rasa peduli sesama siswa atau siswi serta komunitas warga SMP Negeri 5 Minahasa Kabupaten Goa. Jadi tujuan yang paling utama nantinya ini kita bisa memahami bagaimana itu permainan Bakiak untuk bisa dikembangkan di sekolah kita dan menjadi event tahunan. Kemudian yang saya ingin terapkan, saya ingin libatkan di sini adalah ada beberapa aset yang saya ingin libatkan, diantaranya aset manusia itu siswa dan guru, kemudian aset sosial dan aset fisik. Kalau sosial artinya bagaimana peradaban siswa bisa berinteraksi bersama siswa untuk bisa mengembangkan permainan tradisional ini. Kemudian aset fisik terutama bangunan, lingkungan, lapangan sekolah yang kita gunakan untuk melakukan lomba Bakiak dan aset lingkungan. Perlu kita ketahui bahwa permainan Bakiak adalah permainan tradisional yang berasal dari Sumatera Barat dan dikembangkan di Indonesia pada tahun 1970. Dan permainan ini dilakukan dengan melatih kekompakan seperti kemampuan berjalan cepat dengan bersamaan dan koordinasi gerak tubuh, koordinasi antara gerakan melangkah dan mengayun tangan dengan tubuh anak, melatih keseimbangan dan kelincahan anak. Jadi Bakiak ini bentuknya seperti sendal, tapi memiliki panjang berdiameter sehingga susah untuk kita lakukan kalau tidak ada kekompakan dan kerjasama tim. Jadi kenapa saya bisa mengangkat permainan sebagai salah satu event? Karena saya pikir bahwa olahraga ini membutuhkan tim yang kekompakannya harus betul-betul dari awal melalui dengan aturan-aturan yang kita bisa pahami. Tujuan program, visi guru PJOK mendorong partisipasi aktif peserta didik untuk melaksanakan kegiatan gerak yang bermanfaat bagi kesehatan. 2. Menampung dan memberikan kesempatan peserta didik untuk bersuara, memilih dan melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap kegiatan yang mereka inginkan. Dan yang teman-teman, Bapak Ibu, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Ada 3 pencapaian pertama dan capaian kedua sampai rencana partisipasi aktif. Di capaian 1, perencanaan kegiatan permainan Bakiak. Yang indikatornya peserta didik dapat merancang kegiatan kompetisi Bakiak secara baik dan terarah. Kemudian langkah-langkahnya, pertama memfasilitasi peserta didik dalam pemilihan dan penentuan kegiatan. Artinya di sini di dalam penentuan kegiatan ini saya akan masuk di beberapa kelas untuk menentukan pemilihan panitia di dalam hal ini lomba yang akan nanti kita lakukan. Kemudian menyusun partisipasinya dalam konsep SET. SET itu Sport Education Model. Dan Sport Education Model ini juga akan saya terapkan pada saat nanti pemberian materi permainan tradisional di setiap kelas. Kemudian capaian kedua, pelaksanaan kegiatan permainan tradisional Bakiak. Indikatornya kompetisi permainan tradisional Bakiak terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Langkah-langkahnya itu fasilitator, diantaranya dalam guru,
dalam pemilihan dan penentuan kegiatan, kemudian menyusun secara berkala menonton dan mengawasi dalam kegiatan. Rencana partisipasi aktif mulai dari pemilihan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan peserta didik akan terlibat secara aktif dari semua siswa. Dengan jumlah satu kelas itu kan 30 orang. Jadi saya akan memulai dari kelas 7A, 7B, dan 7C. Yang saya terapkan di sini kelas 7 saja. Nanti kalau seumpama nanti berhasil, kita akan menerapkan untuk semua kelas. Jadi dalam satu kelas itu ada nanti finalnya perwakilan. Kelas perwakilan yang mana menang itu nanti melanjut ke babak final. Jadi dalam satu tim itu dalam satu kelas hanya 5 orang untuk putra dan hanya 5 orang untuk putri yang masuk dalam babak finalnya. Kemudian lanjut ke struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program skala program target populasi kelas 7 SMP Negeri 5 Sumberasa dengan jumlah penrombel 30 sampai 30 siswa. Pengaturan kegiatan dilaksanakan di lapangan olahraga sekolah selama 1 minggu dengan model kompetisi antar kelas. Kemudian ada mitra dalam komunitas belajar. Mitra dalam komunitas belajar yang dimaksud itu guru PJK dan guru HP dan lainnya itu bisa terlibat. Guru seperti guru SDK bisa juga menjadi salah satu pendukung untuk lancarnya nanti kegiatan. Guru PJK sebagai fasilitator dalam kegiatan tersebut. Guru lain bisa memberikan dukungan teknis demi kelancaran kegiatan. Dan orang tua dilibatkan dalam sesi akhir proyek dengan penyediaan umpan balik. Lanjut di slide kedua. 7. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi sumber daya yang ada di sekolah juga diterapkan fasilitasnya, lapangan olahraga yang standar dan peralatan pendukung yang memadai. Dan sumber daya manusia, guru PJK dan guru lainnya yang bisa dilibatkan. Di sini ada guru PS nanti atau guru yang lain yang bisa membantu. Kemudian kapasitas. Di SMP Negeri Sumberasa merupakan salah satu sekolah dengan kapasitas yang cukup besar. Sebagai sekolah dengan bangunan baru, memiliki sektor fasilitas lapangan yang luas maupun sumber daya manusia yang berdedikasi tinggi yang memiliki peserta didik dengan semangat dan motivasi yang baik. Rencana evaluasi. Nantinya di penghujung kegiatan itu ada rencana evaluasi, partisipasi evaluasi, guru evaluasi, proyek peserta didik mengumpulkan umpan balik melalui survei dan wawancara. Komunitas belajar mengumpulkan masukan dan mitra dan melakukan evaluasi menyeluruh dalam kegiatan tersebut. Alat pengumpulan data, ada survei, wawancara, dan tindak lanjut. Di survei nanti untuk mengukur kepuasan dan efektivitas jalannya nanti kegiatan. Kemudian wawancara, peserta didik akan nanti dilakukan proses wawancara. Kemudian selanjutnya tindak lanjut melakukan refleksi dan hasil wawancara baik sebelum perencanaan kegiatan hingga terselesainya pelaksanaan kegiatan. Kemungkinan tantangan. Jadi saya menyampaikan bahwa nanti kelak pasti ada tantangan yang terjadi evaluasi untuk bagi saya sebagai pribadi. Tantangannya pertama pasti akan kurangnya partisipasi aktif kombel dan peserta didik. Tentu biasanya bisa terjadi. Semua masukan yang mendorong keterlibatan kombel peserta didik dalam secara aktif dalam kegiatan tersebut. Salah satu dengan pemberian pengakuan beberapa sertifikat atau piagam penghargaan. Jadi nanti di akhir kegiatan nanti yang juara itu yang berpartisipasi diberikan fasilitas sertifikat. Keterbatasan waktu dan fasilitas solusi. Menerapkan manajemen pengaturan waktu dan memanfaatkan fasilitas secara baik dan optimal. Oke, sekian dari saya, dari pemaparan saya tentang event tahunan nanti yang akan saya lakukan di sekolah. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyumbangkan suaranya untuk bertanya tentang apa yang saya paparkan di atas. Saya kembalikan ke moderator untuk mengarahkan kegiatan ini. Itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Pak Hamsa. Materinya mengenai rencana event tahunan terkait olahraga tradisional tentang permainan bakiat dengan tujuan dapat melestarikan permainan tradisional.
Untuk selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab kepada Bapak atau Ibu yang mungkin ada hal yang ingin disampaikan dan ditanyakan mengenai materinya. Kami persilahkan. Ibu Samriani, kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi yang ingin saya tanyakan langsung saja. Yang ingin saya tanyakan di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caranya mengadaptasi permainan backyard untuk permainan di ruangan yang lebih kecil dengan daerah yang lebih luas. Terus yang kedua, apa yang bisa dilakukan kira-kira untuk memodernisasikan permainan tradisional ini agar tetap relevan dengan di era globalisasi atau di era digital seperti sekarang ini. Mungkin hanya itu pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pertanyaan dari Ibu Syamriani. Yang pertama, bagaimana cara adaptasi permainan tersebut dalam ruangan yang lebih kecil skalanya? Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana memodernisasi permainan tersebut di era digital sekarang? Kepada Pak Hamzah dipersilahkan. Terima kasih atas pembagian memberikan pertanyaan kepada saya. Saya akan menjawab dengan baik. Pertanyaan pertama tentang memodifikasi menggunakan ruangan yang lebih kecil. Kalau kita berbicara tentang bakia, tentunya kita menggunakan lapangan. Kita tidak bisa menggunakan ruangan tertutup. Karena kenapa? Karena proyek ini menggunakan situasi yang kondisi pasti semua berpartisipasi untuk menjadi eksporter. Jadi banyak tempat yang kita butuhkan. Kemudian ada jarak antara dimulainya di kegiatan startnya hingga ke tempat finishnya. Jadi menggunakan beberapa meter jauhnya. Jadi tidak akan mungkin akan efisien kalau kita menggunakan ruangan tertutup. Kemudian di pertanyaan kedua tentang modernisasi kegiatan ini, kemungkinan kalau pemberian materinya lebih cocok mungkin kalau kita mendesain dengan secara digital. Pemberian materinya ini mungkin kita bisa jadikan ke aplikasi sehingga mereka bisa memahami tentang bagaimana dia bisa melakukan teknik-tekniknya dan kemudian aturan-peraturannya bisa dia pahami secara jelas. Tapi kalau secara praktik mungkin untuk modernisasi mungkin jauh. Kemungkinan bisa kita modernisasi kalau tempat bakatnya itu yang dari awalnya berbahan kayu bisa kita gunakan kalanci atau bagaimana sehingga bisa modernisasi. Sebenarnya itu yang saya maksud. Sekian dari saya. Apakah saya lanjutkan ke moderator. Nah, itulah tadi jawaban dari Pak Hamzah. Bagaimana dengan Ibu Syamriani? Apakah sudah puas dengan jawabannya atau masih ada sanggahannya? Terima kasih banyak untuk jawabannya. Mungkin setuju dengan jawabannya Pak Hamzah. Baik, untuk Bapak atau Ibu lainnya yang ingin bertanya kepada pemateri kami persilahkan. Atau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu kita cukupkan. Iya. Kalau begitu saya berikan ke Pak Hamzah untuk menyimpulkan materinya. Kepada Pak Hamzah dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Saya akan menutup kegiatan ini dengan menyimpulkan dari hasil paparan saya di atas. Kesimpulan paling utama adalah bagaimana kita bisa memahami di era modernisasi ini dengan mengangkat permainan tradisional sebagai materi yang paling cocok untuk kita terapkan di sekolah. Selama ini permainan tradisional semakin terbelakang, sudah seperti bahwa dilestarikan dengan baik. Anak-anak lebih mementingkan permainan gadget atau handphone dijadikan sebagai salah satu sarana untuk menghibur diri, tapi permainan tradisional ini juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk dijadikan sebagai tempat berhiburnya anak-anak peserta didik. Sekian dari saya.
Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan ke moderator. Kini sampailah kita pada penghujung acara, yaitu pembacaan doa oleh Bapak Wahyu. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah Sang Rob, Sang Malik dan Ilahi untuk memohon keridhaannya atas apa yang akan kita lakukan di sini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini, kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara dan kesempatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, acara ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahim antar keluarga SMP Negeri 5 Sungguh Minasa, sekaligus meningkatkan kompetensi. Untuk itu ya Allah, tanamkanlah sifat rahman dan rahim-Mu kepada kami sekalian sehingga dapat berkiprah dalam acara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.